Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Baik teman-teman, masih jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu teman-teman saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat, dapat berkumpul bersama keluarga. Teman-teman, informasi hari ini masih tentang Timnas Indonesia Senior, terutama bagaimana perkembangan tentang Martin Paes dan juga Kelvin Verdonk dan Jens Revens. Tapi belum lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport, membantu perkembangan channel ini dengan cara menonton dan menekan tombol like dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, sampai kepada teman-teman, saya harapkan selalu ikuti perkembangan dan tonton informasi-informasi terbaru dari Timnas Indonesia dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman, pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri, yang masih berketurunan Indonesia, semacam J.H.S, Nathan Cheon, Ratnan Oromanu, dan Tom Haye sudah resmi, bahkan sudah membela Timnas Indonesia dalam level senior. Pada pertandingan pra-Piala Dunia Zona Asia, Indonesia ketika masuk Tom Haye dan Ratnan Oromanu mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita bisa menang di GBK 1-0, kemudian di Vietnam kita kalahkan dengan 3-0. Nah, untuk Timnas Senior, ketika nanti pada tanggal 6, tanggal 11, dalam lanjutan round kedua, Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan juga Filipina. Tentu Indonesia, kita semua berharap Timnas Indonesia tidak membuang kesempatan itu, karena satu fase lagi cukup satu kali kemenangan atau 2 kali draw juga boleh, sudah mengantarkan Timnas Indonesia untuk lolos pada round ketiga. Nanti kita akan bersaing dengan tim 6 besar di Asia, semacam Iran, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, dan yang lainnya. Nah teman-teman, Martin Paes sudah resmi dinaturalisasi dan menjadi warga negara. Artinya seorang Martin Paes yang berada di bawah Mister Gawang akan memperkuat lini pertahanan Indonesia, akan bisa ditampilkan untuk melawan Irak. Lalu bagaimana dengan Kelvin Verdonk? Kelvin Verdonk sekarang ini masih, menurut informasi, masih dikebut, berusaha untuk dipercepat proses naturalisasi dengan keperluan administrasinya. Kita berharap, tentu kita semua dan juga PSSI berharap sebelum pertandingan, artinya sebelum tanggal 6 Juni melawan Irak, Kelvin Verdonk dan juga Jens Revens sudah bisa dinaturalisasi. Untuk lebih amannya akan lebih bagus kalau di akhir bulan ini Kelvin Verdonk sudah bisa menjadi warga negara, diambil sumpahnya, hingga proses peralihan federasi dari Belanda ke Indonesia dengan waktu sepekan bisa selesai. Seperti yang sudah dilakukan ketika terjadi percepatan pada Nathan Cheon. Nah, itulah teman-teman, bagaimana proses naturalisasi ini. Harapannya dengan adanya Kelvin Verdonk di bawah, yang dengan posisi bek kanan, atau juga bisa ditempatkan di bek kiri, dan juga bisa ditempatkan pada gelandang bertahan, karena Kelvin Verdonk ini dalam klubnya menempati posisi bek kiri, tetapi pemain ini punya naluri bisa ditempatkan di berbagai tempat. Nah, harapannya akan memperkuat. Kita yakin apabila sudah masuk Kelvin Verdonk, maka kekuatan Timnas Indonesia akan jauh lebih kuat. Ketika nanti berhadapan dengan tim-tim kuat Asia lainnya, kita mampu bersaing dan meloloskan diri. Itulah teman-teman tentang perkembangan tim Verdonk. Jens Revens sendiri ini pemain muda teman-teman, umurnya baru 18 tahun. Diharapkan ini menjadi kekuatan, salah satu kunci kekuatan untuk Timnas U20. Karena kita tahu U20 nanti pada tanggal
3 sampai 16 Juni akan mengikuti turnamen di Toulon, Prancis. Nah, anak asuhan Indra Safri, karena U20 ini dipercayakan kepada pelatih Indra Safri, harapannya sudah menemukan komposisi ketika itu. Siapa yang akan dimainkan untuk sebagai bibit cikal bakal pada U23, karena U23 yang menjadi cikal bakal Olimpiade, yang meloloskan pada Olimpiade itu dilaksanakan 2028. Artinya pemain-pemain itu masih punya kesempatan yang panjang untuk menjadi pemain-pemain yang hebat dan dapat memperkuat timnas Indonesia tentunya. Itulah teman-teman informasi yang dapat saya berikan. Bagaimana hari ini timnas Indonesia senior, perkembangannya, proses naturalisasi beberapa pemain, dan tentu dengan kekuatan yang digabungkan antara pemain yang bermain di Liga 1 dan pemain abroad luar negeri, serta pemain-pemain diaspora yang sudah terbukti memberikan perubahan yang sangat signifikan bagi timnas Indonesia, bisa mampu menghantarkan timnas Indonesia lolos pada round ketiga. Jangan lupa disaksikan, pada round ketiga Indonesia akan bertemu dengan Irak. Kita tahu juga dengan Irak kita 2 kali kalah. Yang pertama pada Piala Dunia di Basra kita kalah 5-1. Kemudian di Piala Asia kita juga kalah 3-1. Nah, harapannya publik tanah air mengharapkan ketika kita menjadi home tuan rumah, kita mampu membalaskan kekalahan itu dengan mengalahkan Irak dan meloloskan diri pada round ketiga. Itulah teman-teman, kita dukung selalu timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.